Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini kita akan membahas tentang safety procedures, prosedur keamanan, dan penggunaan kalimat modal auxiliary plus passive voice. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang safety procedures. Safety is an important issue especially when we are in warehouses. Khususnya ketika kita sedang berada di gudang penyimpanan. Because first, goods are constantly being moved around and lifted. Barang-barangnya biasanya selalu dipindah-pindahkan atau diangkat-angkat. Right? Secondly, also because the goods themselves may be dangerous, such as chemicals or gas cylinders. Karena barang-barang yang ada di situ kemungkinan berbahaya, so that's why safety procedures must be followed carefully. Harus diikuti oleh seluruh orang yang bekerja di gudang tersebut. Nah, here we look at the warehouse picture. Di warehouse ini, it contains lots of hazards, terdiri atas beberapa bahaya. Hazards itu bahaya ya. Things that are dangerous. If you can see, ini sudah di label A, B, C, D, E, F, G, sampai H. Oke, nah kita akan lihat nanti bersama-sama bahaya apa yang ada di gedung penyimpanan ini, dan kita juga akan coba menyatakan prosedur keamanan yang harusnya diikuti menggunakan kalimat modal plus passive voice. Yang pertama kita lihat yang A ini, kita lihat there are some large boxes stacked dangerously on top shelves. Ada beberapa box yang besar yang diletakkan di rak bagian atas. Sementara seharusnya prosedur keamanannya adalah large boxes should not be stocked on higher shelves. Box yang berukuran lebih besar seharusnya tidak ditaruh di rak bagian atas. Bagian yang lebih tinggi harusnya ditaruh di bagian yang lebih bawah. Penggunaan kalimatnya di sini modal auxiliary-nya adalah should, terus modal auxiliary-nya should. Seharusnya pakai negatif not, should not, seharusnya tidak. Pasifnya ditumpuk di plus verb 3 stacked. Oke. Sekarang kita lihat ke gambar yang B. Ini, as you can see, there are long boxes sticking out from the shelves into aisles. Ini adalah box yang berukuran panjang, tapi dia letaknya melebihi batas dari rak, dan this is very dangerous. Safety procedures-nya mengatakan bahwa boxes seperti ini need to be pushed in, harus didorong benar-benar ke dalam until they are level with the edge of the shelves, sampai dia sama ya pinggirannya dengan pinggiran rak. Penggunaan modal auxiliary-nya ada need to artinya perlu. Passive voice-nya be plus verb 3 pushed in. Pushed in ini adalah kata kerja bentuk ketiga dari pushed, dan dia adalah verb phrase, pushed in, didorong ke dalam. Right, now point C. This man is lifting 2 boxes out from shelves. Dia sedang mengangkat 2 buah box dari dalam rak. And this is not right, karena the safety procedure says that only one item should be removed from a shelf at one time. Hanya satu item saja yang seharusnya dipindahkan dari rak pada satu waktu. Tidak boleh mengangkat benda lebih dari satu pada waktu yang bersamaan, pada waktu yang sama. Modal auxiliary-nya adalah should, pasifnya adalah be plus verb 3 removed. Berikutnya D, this is fork lift truck. Ini fork lift truck. Ini adalah truk pengangkut barang.
Sementara we can see this man is standing on bare forks of a forklift truck. Then this is not okay because the fork of the forklift trucks must never be used for carrying people. Must never, tidak boleh sama sekali digunakan untuk mengangkat orang. Itu adalah safety procedures-nya, harus digunakan untuk mengangkat barang-barang saja. Oke. Modal auxiliary-nya adalah must. Ini adalah keterangan tambahannya. Never, pasifnya be plus verb 3 used tambah akhiran di. Yang berikutnya yang E. Ini yang E ada some empty pallets stacked up in the aisles blocking the passage. Ini palet kayu yang diletakkan di tengah-tengah lorong seperti ini. And this is not okay because aisles have to be kept free of all blockage. Harusnya lorong ini harusnya dijaga agar bebas dari semua yang menghalangi. Karena orang mulai lewat, barang-barang juga mau lewat, mesin-mesin juga mau lewat. Begitu. Modal auxiliary yang dipakai adalah have to. Verb 3-nya adalah be kept. Be plus verb 3 dari keep jadi kept. Free adalah, ini adjective. Okay. Dari E kita ke F. There are two gas cylinder on hand truck and they are not strapped on it. Jadi tidak dilekatkan ke hand truck. Ini hand truck. And this is not okay because gas cylinders must always be strapped or chained to hand truck. Karena dia gampang menggelinding. Ya, dia gampang menggelinding, nanti bisa jatuh. And it can be exploded. Maybe, but we need to be careful all of the time. So that's why ini tidak boleh dibiarkan seperti ini. Di sini kalimatnya untuk modal menggunakan must, keterangannya always, berarti harus selalu dipasangkan atau dirantai ke hand truck. Dari F kita ke G, ini adalah a worker yang sudah menumpuk, has overloaded a hand truck with items without handles. Semuanya ditumpuk di sini tanpa ada keamanan sama sekali. Ini tidak benar karena hand trucks must not be overloaded. Tidak boleh ditumpuk melebihi kapasitas yang seharusnya. Modal auxiliary-nya adalah must tambah negatif not, must not, tidak boleh. Pasifnya adalah be overloaded. Dari G kita ke H, ini adalah hand truck, ini adalah ramp, jalan yang, if you can see it clearly, jalan yang menanjak naik. So, the truck must not be pulled. Ini dia didorongnya. Harusnya tidak boleh didorong naik, tapi must be pulled, harus ditarik. Not pushed up a ramp. Jadi, hand truck ini harus ditarik kalau dia mau menaiki ramp. Not pushed, tidak didorong. Oke, sekian gambaran dari penggunaan modal plus passive voice dalam safety procedures. Now we go on to the structure of the use of modal in passive voice. Struktur kalimatnya, tentu saja kita membutuhkan subjek, lalu modal itu sendiri kita bisa pakai can, must, should, have to, need to. Can bisa, must harus, should seharusnya, have to harus, need to perlu, plus be plus verb bentuk ketiga. Jadi ini modal auxiliary-nya, be plus verb 3 adalah bentuk passive voice-nya. Contohnya dalam kalimat, the assignment must be submitted in time. Tugas, ini subjeknya tugas, must modalnya, be submitted passive voice-nya. Ini keterangan waktu. Tugas harus dikumpulkan secara tepat waktu.
Jadi begitu, sekarang kita lihat perubahan kalimat aktif ke pasif ketika menggunakan modal auxiliary. Dalam kalimat aktif, ketika kita menggunakan modal, maka strukturnya adalah subjek plus modal itu sendiri plus kata kerja bentuk pertama. Bentuk pertama seperti I must clean the house. I must clean the house. Saya harus membersihkan rumah. Sementara di pasif, subjek plus must plus be plus verb 3, kata kerja bentuk ketiga. Kata kerja bentuk ketiga, bukan kata kerja bentuk pertama lagi, karena dia sudah berada dalam kalimat pasif dan dia sudah ditengahi oleh be. Jadi I must clean the house di pasifnya, the house must be cleaned. Yang tadinya jadi objek di kalimat aktif, di kalimat pasif dia jadi subjek. The house must be cleaned. Rumah harus dibersihkan. Begitu juga kalau kita pakai can, maka rumusnya sama, subjek plus can plus verb 1. I can clean the house. Untuk kalimat pasif, maka dia menjadi subjek plus can plus be plus verb 3. The house can be cleaned, jangan lupa verb 3. Terus subjek plus should plus verb 1. I should clean the house. Saya seharusnya membersihkan rumah. Di pasifnya, the house should be cleaned. Oke, sekilas tentang perubahan aktif dan pasif. Kira-kira sudah paham. Sekarang kita masuk ke labels. Label-label yang kita temukan. Karena nowadays kita sangat dekat sekali dengan paket, yang namanya paket. Maka kita akan belajar mengenali arti dari label-label berikut ini. Yang pertama adalah fragile, handle with care. Label ini biasanya digunakan untuk barang-barang yang mudah pecah. Fragile itu artinya gampang pecah. Berarti harus ditangani dengan sangat hati-hati. Ini upside position atau must be put this way up. Harus ditaruh dengan posisi ke atas seperti ini. Label yang ketiga adalah keep dry. Berarti barang-barang paket pesanan dengan label seperti ini harus dijaga agar selalu kering, tidak boleh kena hujan. Terus ini adalah perishable. Perishable artinya gampang rusak atau busuk. Oke, jadi bahan-bahan seperti paket dengan label seperti ini harus ditangani secara ekstra cepat, ya, dan dibungkus dengan hati-hati. Yang terakhir adalah keep frozen. Keep frozen artinya paket ini harus selalu dalam keadaan beku. Sekarang kita lihat beberapa item. Seperti bottle of liquids. Kalau bottle of liquids ini botol minuman, sepertinya harus memiliki label dengan label fragile, gampang pecah karena dia bottles. Terus dia harus ngadap selalu ke posisi atas. Jadi jangan sampai tutup botolnya yang ngadap ke bawah, ya kan? Terus berikutnya fruit ini adalah perishable, gampang busuk. Food juga perishable, ya, or maybe it must be kept frozen as well. Terus we have glass. Kalau glass berarti dia fragile, gampang pecah. Kalau hats tidak fragile, tidak harus taruh menghadap ke atas, tapi mungkin it must be kept dry. Electrical goods, of course, it must be kept dry as well. Dan yang terakhir we have plants. Kalau tanaman sepertinya perishable. Ini gampang rusak, gampang busuk, berarti harus ditangani secara cepat. Right? Now, when we have learned about the labels, we need to complete some sentences using the correct form of modal auxiliary plus passive form of the verbs in the brackets dengan menggunakan kata-kata yang ada di dalam tanda kurung. Label seperti ini kita akan coba melengkapi kalimat nomor 1. This item dengan label ini need to handle carefully. Modalnya dikasih need, berarti need to. Handle ini verbnya, berarti kalau pasif verb 3-nya handled. Pakai akhiran D, baru carefully. Berarti nanti isinya this item need to, modalnya ya, need to, pasifnya be handled carefully.
This item need to be handled carefully. Or in other words, you can say it, barang ini, must not, tidak boleh di dropped. Di drop itu dilempar, bukan, dijatuhkan atau dilempar. Bentuk ketiga dari dropped adalah dropped, tambahkan P satu lagi karena dia terdiri atas satu vokal satu konsonannya, jadi double P baru tambah ed. Lalu bentuk ketiga dari throw adalah thrown. So the answer, it must not be dropped or thrown. Oke, tidak boleh drop, dijatuhkan atau dilempar. Oke, selanjutnya you have number 2 until number 5 here in the exercise, and you can do the rest of these exercises on your iLearn. Next, you have another activity. Mana dia? Ini dia. You need to change these instructions into passive because all of these instructions have been written in active sentence. Jadi ini harus ditulis kembali dalam kalimat pasif. Contoh nomor 1. You must carry 2 oxygen cylinders at all times during a dive. Kamu harus mengangkat 2 tabung oksigen pada waktu yang sama ketika menyelam. Subjeknya you, modalnya must, kata kerjanya carry, objeknya 2 oxygen cylinders. Dalam kalimat pasif yang menjadi objek di kalimat aktif akan menjadi subjek. Berarti nanti kalimat pasifnya 2 oxygen cylinders must, modalnya, pasifnya be carried, carry menjadi carried, y-nya hilang, tambahkan i, lalu ed, must be carried, lalu sisanya ditambahkan aja, at all times during a dive. 2 oxygen cylinders must be carried, harus dibawa, at all times, sepanjang waktu selama menyelam. Right, you have other questions until number 6, and you can also do this in your iLearn assignment forms. Okay, I guess that's all for our lesson in this video. Thank you very much for your attention and have a nice weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.